Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 25 Maret 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Imamat 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tapi kita akan secara khusus membaca di dalam Imamat 18 ayat 20 dan ayat 26a. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Tema renungan hari ini adalah Tuhan dalam kehidupan pernikahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dua insan bersatu, itulah yang disebut sebagai pernikahan. Kitab suci mengajarkan bahwa di balik penyatuan itu ada keterlibatan Allah. Dari ajaran ini muncullah keyakinan pada nilai sakral dari sebuah pernikahan. Saudara, pasal ini merupakan gambaran perihal ketentuan hidup dalam ikatan pernikahan. Sebutlah itu sebagai ketentuan baru yang tidak lagi berkiblat pada tradisi di Mesir maupun kebiasaan di Kanaan. Pernikahan bagi bangsa Israel memiliki kekhususan yang penting dalam rangka membangun identitas baru mereka sebagai umat Allah. Identitas ini tidak main-main karena yang memberikannya adalah Allah sendiri melalui segala ketetapan dan peraturan yang difirmankannya kepada mereka melalui Musa. Saudaraku, sikap hormat dan kasih kepada sesama menjadi nilai yang utama. Keluarga sebagai relasi terdekat harus dijaga martabat dan harga dirinya. Jangan sampai terjadi perbuatan tidak senonoh di antara saudara, apalagi hingga tega melecehkan, mempermalukan, dan menodai sesama keluarga. Dengan menaati hal ini, kehadiran Tuhan di tengah pernikahan menjadi nyata. Dalam hal ini pula, teguhnya pernikahan terkait erat dengan kuatnya suatu bangsa. Jangan sampai terjadi perpecahan di tengah bangsa Israel. Untuk itu, keharmonisan hidup berkeluarga mesti dilindungi dari hal-hal yang bisa memicu benturan dan perpisahan. Sebaliknya, bila hal-hal yang sudah digariskan Tuhan itu dilanggar, maka yang terjadi kemudian adalah kekacauan dan kenajisan. Pelanggaran demikian tidak hanya berpotensi pada pembatalan ikatan pernikahan, tetapi juga pembatalan identitas sebagai umat pilihan. Dalam situasi inilah kemauan kita untuk bersama-sama mematuhi semua peraturan dan ketentuan Tuhan menjadi sungguh penting. Saudara, kehadiran Tuhan dalam pernikahan tentu menjadi berkat yang sungguh besar. Karena itu sudah sepatutnya bagi kita untuk saling menjaga diri kita dan sesama kita dari segala kecemaran. Inilah keutamaan yang harus dipegang demi kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu tentang bagaimana pernikahan yang kudus. Tolong kami agar kami dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan saling menghormati, saling menjaga keharmonisan dan kesucian dalam rumah tangga kami. Tuhan, jadikan pernikahan kami kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.